Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sufi atau ahli tasawuf pada masa lalu, semisal Syekh Abu Yazid Al-Bustami, mempunyai metode ma'rifat itu dengan ittihad, menyatunya insan dengan khaliqul insan, menyatunya jagat kecil dengan jagat besar, mikrokosmos dengan makrokosmos, sekaligus menyatu dengan sang kreatornya. Ittihad ini ma'rifat menurut konsep Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Ma'rifat menurut Imam Al-Jilli berbeda lagi. Konsepnya adalah insan kamil. Jika manusia sudah menempati tingkatan manusia yang mencapai titik kesempurnaan, ya, sebagai manusia yang spiritualitasnya tingkat tinggi, ya, berarti dialah manusia yang sudah benar-benar ma'rifatullah. Ini menurut Al-Jilli. Dan menurut Syekh Abu Mansur Al-Hallaj beda lagi. Ma'rifatnya itu dengan cara hulul. Hulul itu sifat-sifat ketuhanan masuk dalam sifat-sifat kemanusiaan, atau sebaliknya. Bahkan bisa dikatakan manusia itu adalah kopi daripada Tuhan. Nah, ini menurut Abu Mansur Al-Hallaj dengan metode hululnya. Jadi menyatu, manitis. Jadi potret Tuhan itu ada pada diri manusia. Manusia mempunyai sifat kuasa, hidup, mati. Tuhan juga punya sifat seperti itu. Nah, ini menurut Syekh Abu Mansur Al-Hallaj. Beda lagi menurut Imam Al-Ghazali. Ma'rifat itu adalah wusul. Sama dengan tadi, wusul, nyambung, tepung, ya, dengan pemilik pulau pasir itu, ya. Wusul ilallah, bukan wusul ila syaitan, ya. Setelah melalui tahapan syariat tarekat menemukan hakikatnya, lalu menemukan pula ma'rifatnya, yaitu wusul ilallah, nyambung secara ragawi dan rohani dengan Allah sang pencipta alam semesta ini. Berbeda lagi menurut Ibnu Arabi. Ma'rifat dalam konsep beliau itu wahdatil wujud, menyatunya wujud Tuhan dalam diri manusia. Kalau tasawuf Jawa ala Hyang Wildo, ala Syekh Lemah Bang, Syekh Siti Jenar, ya manunggalin kawula lan Gusti. Gitu. Wahdatil wujud itu menurut Imam Ibnu Arabi. Jadi beda-beda, tapi intinya sama. Jadi ma'rifat ala kejawen itu ya ada, walaupun tidak tercantum dalam kitab-kitab kuning. Tapi bila ditelisik lebih jauh, ma'rifat ala kejawen ini lebih praktis. Tidak perlu belajar kitab kuning 2 lemari, itu nggak perlu. Dia bisa menemukan surga di mana, neraka di mana, konsep pahala dan dosa itu bagaimana. Itu bisa ditemukan, dianalisa oleh tasawuf kejawen sampai ke derajat ma'rifat melalui zuhud ala kejawen, topo broto ala kejawen, ya, riyadhah ala kejawen, dan langkah tahap-tahapnya itu lebih mudah dan praktis daripada harus melalui tahapan syariat, mengikuti tarekat, menemukan hakikat, baru ma'rifat. Jadi agama kejawen dengan tasawufnya yang kelas tinggi itu sudah mencapai derajat ma'rifat juga.
Jadi kita tidak boleh menghina mereka-mereka. Ya. Adakanlah studi banding dengan mereka. Karena mereka bisa membuktikan ya dengan konsep yang lebih praktis siapa Tuhan yang sebenarnya. Para pemirsa sekalian rahimakumullah. Bila kita rujuk pada etimologi ma'rifat ya, itu sebenarnya secara umum ma'rifat itu adalah mengenal Allah, mengenal Tuhan. Bagi pengikut metode Ahlussunnah wal Jamaah, pertama kali manusia lahir itu apa yang harus dikenalkan? Yang pertama adalah ma'rifatul ilah. Ya, ma'rifatullah itu mengenal Tuhan, mengenal Allah. Berbeda dengan konsep Syiah Imamiyah. Ketika ada bayi cengar lahir itu pertama kali yang harus dikenalkan bukan Allah, tapi ma'rifatul imam. Mengenalkan siapa imamnya saat ini. Karena imamnya itulah yang akan menuntun dia menuju ke Allah. Tanpa imam, ya tanpa nahkoda, perahu tidak akan sampai pada tujuan hakikatnya. Lalu tidak akan bisa menemui siapa pemiliknya pulau tersebut sesuai dengan tujuannya. Itu menurut Syiah Imamiyah. Jadi secara umum ma'rifatul ilah, ma'rifatullah itu pertama dan paling utama sebenarnya. Cuma setelah ma'rifatullah atau ma'rifatul ilah itu tahapannya masuk ke dalam jenjang syariat dulu. Bermuamalah dengan Allah, beribadah kepada Allah, bermuamalah dengan sesama umat, ya, menghargai makhluk dan alam semesta raya beserta seisinya. Lalu ada tarekat-tarekat, metode-metode, lalu baru menemukan hakikat yang sebenarnya daripada hidup ini. Dari mana mau kemana? Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Sangkan paraning dumadi. Kita dicipta oleh Allah, dari Allah, juga akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Agar senantiasa paraning dumadi ini kita tidak tersesat, tidak nyasar, maka kita harus sudah mengerti tentang seluk-beluk hidup dan hidup setelah mati. Harus sudah mampu untuk mengakses ma'rifatullah setelah hakikatullah itu dengan cara menjadi jiwa-jiwa yang mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sesuai dengan panggilan Allah itu. Jadi sekali lagi mari kita terbuka. Mari kita buka wawasan kita seluas-luasnya. Jangan mudah untuk mengkafirkan, menerakakan, menyesatkan orang per orang. Kalau toh tidak cocok ya jangan dipakai. Kalau umat Islam mendengar ceramah, pendapat, pemikiran dari Yang Wildo cocok, pakailah. Benar, ambillah. Kalau salah, buanglah. Kalau tidak cocok, letakkanlah. Gitu aja kok repot. Nah ini kalau menurut Gus Dur seperti itu. Gitu aja kok repot. Jadi jangan repot-repot. Jangan repot-repot. Tanyakan kepada mursyid panjenengan semua. Apakah yang dikatakan Yang Wildo itu salah atau sesat? Tanyakan kepada mursyid panjenengan, guru jenengan yang berwawasan luas. Kalau guru atau mursyid yang berwawasan sempit, ya percuma. Nanti akan membuat muridnya atau kita semua menjadi orang yang berwawasan sempit juga. Para pemirsa sekalian rahimakumullah. Jadi sejak manusia lahir pertama kali itu yang wajib dikenalkan adalah ma'rifatul ilah, mengenal Tuhan, mengenalkan Allah, ya.
kepada anak yang baru lahir itu. Diceritani, ini loh Tuhan semesta alam yang membuat langit bumi dan seisinya, menciptakan kita dan semua makhluknya. Nah, ceritakan secara bertahap karena masih dalam tahap syariat, tatanan, aturan dalam berspiritualitas. Kalau menurut metode Ahlussunnah wal Jamaah, ya wajib umat Islam untuk mengenal Allah, ma'rifatullah dengan cara mengenal sifat-sifatnya, yaitu sifat-sifat Allah 21 itu. Ada sifat wujud qidam baqo sampai mutakaliman. Jadi ada 21 sifat wajib Allah, ada 20 sifat wajib Allah, ada 20 sifat mustahil bagi Allah, dan ada satu sifat jaiz bagi Allah. Jadi 41. Wujud, kebalikannya Adam, dan seterusnya sampai kaunuhu, ya, mutakaliman itu, ya, sampai kaunuhu abkama, maknawi, maknawiyah. Dan sifat jaiz Allah yaitu fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu, terserah Allah mau menciptakan sesuatu atau tidak, itu sifat jaiznya Allah. Ini 41. Setelah itu digenapi dengan sifat wajib Rasul, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Lalu sifat mustahil bagi Rasul yaitu kidzib, khiyanah, kitman, baladah. Lalu digenapi 50, aqaid seket, yaitu a'radul basyariyah. Nah, ini metode yang dipakai oleh akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang dirumuskan oleh Athariyah, yaitu Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Jadi yang dinamakan Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni itu dari segi akidah, tauhid, ya, hakikat, keimanan itu mengikuti rumusan dari asarnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hasan al-Asy'ari, Imam Abu Mansur al-Maturidi. Dari segi Islam, fikihnya mengikuti salah satu mazhab 4, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dari segi ihsan, tasawuf atau sufinya mengikuti Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Al-Baghdadi, dan juga Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan juga imam-imam sufi yang lain. Syekh Bahuddin An-Naqsabandi juga. Jadi ini Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Pada zaman Rasulullah SAW istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu belum ada. Yang ada adalah ma'anai alai wa ashabi. Karena pada waktu itu politik Islam benar-benar terpecah, ya. Ada Mu'tazilah, ada Qadariyah, ada Jabariyah, ada Murji'ah. Akhirnya ada yang netral, ya, tidak membela pihak Syiah, tidak membela pihak Murji'ah, tidak membela pihak Mu'tazilah. Akhirnya ada istilah Ahlussunnah wal Jamaah atau Sunni pada masa Imam Hasan al-Bisri yang wafat pada tahun 110 Hijriyah itu. Jadi abad-abad 7 Masehi sampai abad 8 itu baru populer istilah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu pada masa Rasulullah belum ada. belum ada. Tapi intinya mengacu pada ajaran murni yang dibawa oleh Rasulullah beserta Khulafaur Rasyidin, beserta pemimpin-pemimpin Islam yang benar-benar amanah. Jadi aqaid seket atau 50, ya, sifat-sifat wajib Allah 20, mukhal Allah 20, jaiz Allah 1, wajib Rasul 4, mukhal Rasul 4, jaiz Rasul 1, genap 50. Ini wajib diketahui sebagai metode untuk bisa ma'rifatullah oleh kalangan Sunni. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu punya metode-metode seperti itu.
Lah kalau menurut orang Jawa, kejawen itu terlalu rumit. Akhirnya orang-orang Jawa yang bertasawuf sampai mencapai derajat ma'rifat itu mereka bypass, lebih ringkas, lebih singkat ya. Jadi tidak bertele-tele seperti ma'rifat dalam Islam. Apakah benar? Ya wallahu a'lam. Semua sama-sama butanya, ya. Semua sama-sama buta seperti 4 orang buta yang memegang ekor, kaki, telinga dan belalai gajah itu. Sama-sama tidak melihatnya. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama untuk terus belajar, ya. Tidak ada yang lebih hebat, lebih benar, lebih alim, lebih pintar, tidak ada. Semuanya sama-sama belajar. Dengan dasar ini, ya, dengan semboyan atau motto ini, kita akan lebih bisa menghargai pendapat dan pemikiran orang lain yang berbeda dengan yang selama ini kita pahami, selama ini kita dengar, selama ini kita lihat. Demikian apa yang dapat kami sampaikan ini, semoga bisa dipahami dan dimengerti. Tidak semua orang buruk itu salah apa yang ia lakukan dan ia katakan. Saelek-eleke menungso iku ana apike, seapik-apike menungso iku ana eleke. Ini istilah Jawa. Sebaik-baik manusia itu ada buruknya. Seburuk-buruk manusia itu ada baiknya. Oleh sebab itu kita harus berada di tengah, objektif dalam menyikapi semua yang ada, ya, dari jenis manusia manapun, ya, dari spiritualitas manapun, baik itu kejawen, non muslim atau dari muslim kita ini sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.